Shalom, sahabat pelita hidup yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita pada hari ini. Sepanjang hari ini kita tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Semoga kita dimanapun kita berada selalu dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita merenungkan renungan harian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh tetap merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Hadirlah Engkau Bapa, membuka hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini tertulis dalam Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat pelita hidup yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi seorang yang sangat mencintai Tuhan. Ia ingin sekali bertemu dengan Tuhan. Suatu kali, ia berdoa dan memohon agar Tuhan mau datang ke rumahnya. Pada suatu malam, ia pun bermimpi. Tuhan berkata, Aku ingin singgah dan dijamu di rumahmu. Keesokan harinya ia pun mempersiapkan sesuatu jamuan yang enak dan lezat, menghias rumahnya, dan melakukan yang terbaik untuk menyambut Yesus hadir di rumahnya. Setelah semua persiapan dilakukan, ia pun duduk di ruang tamu menantikan Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu. Ia berpikir, oh mungkin Tuhan telah datang. Ia bersemangat dan membuka pintu. Ternyata ia melihat seorang kakek tua yang sedang basah kuyup dan kedinginan. Kakek tua itu kelaparan dan ia berkata, Pak, kasihanilah saya. Saya sangat lapar dan kedinginan. Dengan kesal dia berkata, Tidak, saya tidak punya makanan untukmu. Makanan-makanan ini saya persiapkan untuk menjamu Yesus. Pergilah. Ia pun menutup pintu. Segera setelah pengemis tua itu pergi, datanglah seorang lain mengetuk pintu. Ia mengharapkan itu adalah Yesus yang datang. Ia membuka pintunya kembali. Ternyata ada seorang ibu setengah baya, menangis dan merintih, berkata, Pak, tolonglah saya. Anakku mengalami kecelakaan. Ia butuh kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi ia berkata, Tidak, saya tidak bisa menolong kamu. Mobil saya akan saya gunakan untuk mengantarkan Yesus pulang. Lalu ia menatap perempuan itu dan menyuruhnya pergi. Setelah itu ia menutup pintu rumahnya. Setelah ibu itu pergi, ia pun mendengar pintu diketuk kembali. Dengan setengah semangat, ia pun membuka pintu itu berharap bahwa yang datang kali ini adalah Yesus. Tetapi ternyata yang datang adalah seorang pria dan seorang ayah. Ia berkata, Pak, tolonglah saya, pinjamkan saya uang. Anak saya butuh untuk membayar uang kuliahnya tahun ini. Maka dengan kesal ia menjawab, Aku tidak punya
uang. Sekalipun aku punya uang, aku mempersiapkan uang itu untuk salam-salam khusus bagi Yesus. Setelah itu dia menutup pintunya kembali dan duduk terdiam di ruang tamu menantikan Yesus hingga larut malam. Tetapi Tuhan tak kunjung datang. Ia pun kecewa dan bertanya, mengapa Tuhan bohong? Tidak datang, mengapa Tuhan menipu saya? Lalu dalam mimpinya Tuhan pun berkata, aku sudah 3 kali datang ke rumahmu, tapi kau menolak aku. Lalu ia bertanya, aku tidak menolak engkau, kapankah engkau datang Tuhan? Lalu Tuhan berkata, aku datang sebagai pengemis, tetapi kau tidak mengizinkan aku masuk dalam rumahmu dan makan di rumahmu. Lalu sebagai seorang ibu dan seorang ayah yang ingin untuk kau tolong, tetapi kau juga menolak aku. Sahabat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teks renungan kita malam hari ini digambarkan dengan sebuah ilustrasi tersebut. Meskipun itu hanyalah sebuah ilustrasi, kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan datang melalui orang-orang sekitar kita. Ia menginginkan kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang-orang yang dianggap hina oleh dunia dan terpinggirkan, seperti anak yatim piatu, lansia yang terlunta-lunta di jalan, orang miskin pengemis, bahkan penyandang disabilitas. Tuhan menyebut mereka saudaraku yang paling hina. Hal itu bukan menyatakan Yesus menghina mereka, tetapi ia hanya mewakili pandangan dunia yang menganggap hina orang-orang tersebut. Sahabat Pelita Hidup, kita mungkin tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi kita dapat melihatnya melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita dapat melihatnya di sekitar kita, banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita memandang mereka sebelah mata, mereka itu tidak sama, mereka itu hina dalam pandangan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa kita dan manusia lainnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi barang siapa yang menghinakan sesamanya, tentu ia juga menghina dirinya sendiri dan menghina Allah penciptanya. Jika demikian, layakkah kita masuk ke dalam kerajaan sorga? Apakah kita yang memandang diri kita itu mulia dan terhormat, layak untuk bergabung bersama-sama dengan orang yang hina, yang kita anggap tidak layak? Apakah kita layak disebut sebagai anak-anak Allah? Dan apakah kita telah hidup sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih karunia dari Allah? Marilah kita merenungkan hal ini. Apakah kita sudah menghargai Allah dan mengasihi Dia? Apakah kita telah menyatakan kasih itu dengan mengasihi sesama kita? Atau masih saja kita memandang orang lain dengan sebelah mata karena dia miskin, tidak cantik atau jelek, difabel, dan sebagainya? Roh Kudus Tuhan kiranya yang membimbing kita dan menyadarkan kita bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan, mau itu miskin, kaya, tua, muda, kita anggap jelek, ganteng, cantik, dan sebagainya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah gambar Tuhan. Kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun orang lain dan dunia memandang kita ini hina,
Tetapi jangan sekali-sekali kita memandang ciptaan Tuhan itu dengan hina. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Syukur bagi Bapa kami yang di sorga untuk kasih Tuhan dalam hidup kami, menyertai kami hingga kami boleh merasakan kasih Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami dapat menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan ini yang dalam masa pandemi ini Tuhan. Mungkin kami sering melakukan dosa Tuhan dengan menghina orang lain, dengan tidak menghargai orang lain, dengan tidak menunjukkan kasih Tuhan dalam diri kami, sehingga orang lain menilai kami dengan pandangan yang salah dan memandang kami sebagai orang yang belum betul-betul menerima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan tetap senantiasa melingkupi kami, menyertai kami, mengajari kami, membimbing kami Tuhan, agar kami boleh hidup dalam kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap saudara-saudari, bagi sahabat kita hidup dimanapun berada. Jikalau dalam keadaan sakit, Engkau kiranya menjamah sakit penyakit mereka, mengangkatnya, sehingga mereka boleh mengalami mukjizat-Mu Tuhan, memulihkan keadaan mereka, dan mereka boleh bersukacita di dalam Engkau. Jika mereka dalam keadaan kondisi perekonomian yang tidak baik Tuhan, dikarenakan pandemi pada saat ini, Engkau yang menjamah, memberkati, membukakan pikiran, memberikan hikmat supaya dalam menghadapi situasi COVID saat ini Tuhan, kami boleh semakin dipenuhi oleh hikmat Tuhan dan terberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.